Dan pemirsa, hujan deras melanda ibu kota yang terjadi sejak kemarin dan merendam 250 rumah di Kebonpala, Jakarta Timur terendam oleh banjir. Menurut warga, banjir yang tinggi muka air mencapai 1,5 meter ini merupakan yang terparah sejak 3 bulan terakhir. Meski begitu, warga terdampak banjir memilih bertahan di lantai 2 rumah masing-masing karena sudah terbiasa dengan kondisi ini. Warga mengaku baru akan mengungsi jika ketinggian banjir dirasa sudah mengkhawatirkan. Kemarin udah banjir ya, cuman nggak sampai tinggi segini. Dari bulan Januari sampai Maret ini baru kali ini tinggi. Ya. Ketinggiannya sekitar berapa senti tuh, Bu? 150-an dah. Katanya bilangnya sih malam siaga 3, tapi kan di Manggarainya tinggi, terus ditimpa hujan juga malam. Jadi lebih gede gitu. Airnya cepat sih naiknya. Kalau banjirnya siaga 1 itu gede, kita di semua sama orang kelurahan, RT RW ada titik pengungsian, siapa yang mengungsi gitu. Tapi banyak kan yang bertahan, yang di pinggir kali lah yang mengungsi. Gitu. Dan selain di Kebonpala, Jakarta Timur, hujan berjam-jam sejak dini hari memicu banjir di sejumlah permukiman warga dan juga akses jalan di Jakarta Utara. Banjir membuat warga sulit memulai aktivitas di pagi hari. Jalan di pemukiman warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Warga yang hendak pergi bekerja dan nekat menerobos banjir setinggi 30 cm harus mengalami mati mesin. Menurut warga, banjir kali ini akibat luapan Kali Angke dan diperparah pasang air laut. Mbak, mau kemana, Mbak? Kerja, Mas. Kerja ya? Ini mogok atau gimana, Mbak? Mogok. Mogok dalam, Mbak? Iya. Yang terjadi, Bu, di kawasan ini, Bu? Ya kalau hujan lama begini, pasang. Dalam, Bu? Enggak, cuma paling tersiang nggak surut. Yang surut ya, Bu, ya? Iya. Ini terganggu nggak sih aktivitas warga ini, Bu? Iya, terganggu lah. Kalau anakku berangkat kerja susah. Juga, Ibu, ya? Iya. Dalamnya berapa nih, Bu? Ini itu nih, sebetis lah. Kasih ya? ke dalam ya. Sampai rumah Ibu? Enggak, tinggi rumah saya. Oh, di tinggi ya? Iya. Dan banjir setinggi 40 cm juga merendam Jalan Gang Musola, Kelurahan Rawabuaya di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir langganan ini terjadi akibat hujan lama dan luapan air Mokervart yang tidak hanya merendam akses jalan, banjir juga masuk ke dalam rumah warga sejak pukul 5 pagi hari ini. Sejumlah warga dan pengendara sepeda motor menerobos banjir untuk bisa melakukan aktivitas. Pemirsa, 2 orang tewas dan 70 rumah warga di Pekalongan, Jawa Tengah rusak akibat banjir bandang dari jebolnya tanggul proyek perusahaan. Polda Jawa Tengah turun tangan meminta perusahaan pemilik proyek untuk melakukan ganti rugi ke korban banjir. Oh, banjir! Warga dan tim gabungan BPBD terus membersihkan lumpur tebal sisa banjir yang mengepung puluhan rumah warga di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Pekalongan. Sejumlah kendaraan dan perabotan hanyut tersapu banjir. Total ada 20 rumah warga rusak berat dan 50 lainnya rusak ringan akibat banjir Rabu kemarin. Para penghuni rumah kini mengungsi ke gedung sekolah tanpa membawa barang apapun. Para korban banjir terpaksa bertahan dalam kondisi seadanya dan mengandalkan bantuan makanan untuk berbuka dan sahur. Ngungsi berarti ya? Iya. Gimana kondisi rumahnya? Kondisi rumahnya ya gitu berantakan. Rusak parah ya? Terus gimana ini? Dengan pengungsian gimana? Dingin nggak ini? Dingin, Pak. Banjir bandang lumpur tebal di Kecamatan Bojong, Pekalongan terjadi usai warga berbuka puasa Rabu malam lalu. Banjir menghantam 50 rumah warga, musola dan sekolah. Seorang ibu dan anak perempuannya berusia 10 tahun tewas terseret banjir. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul proyek pabrik sepatu yang terbuat dari tanah merah. PMK Pekalongan dan Polda Jawa Tengah berkoordinasi dengan perusahaan terkait ganti rugi untuk korban banjir. Pak Alek ini bertanggung jawab untuk bersama-sama untuk recovery rumah itu sendiri. Ini penting sehingga diharapkan para pengungsi nanti akan segera kembali ke rumahnya masing-masing. Warga diimbau waspada karena hujan deras masih terus terjadi di wilayah ini.
Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terus meningkat sejak dini hari tadi. Jelang sahur, ratusan warga mengungsi karena ketinggian banjir terus naik hingga 1,5 meter. Seorang ibu warga Kebon Dalem, Purwodadi, Grobogan yang tengah sakit digendong menuju mobil ambulans untuk dievakuasi dari rumahnya yang terkepung banjir. Puluhan warga juga dievakuasi dari rumahnya yang dilanda banjir. Kondisinya tadi sakit, nggak bisa jalan, jadi tadi gendong, dimasukkan ke ambulans gitu. Selain itu ada warga lainnya yang dievakuasi? Warga tadi ikut membantu. Menurut warga, ketinggian banjir meningkat drastis sejak dini hari tadi. Khawatir terjebak di dalam rumah, warga pun memilih mengungsi menjelang sahur saat ketinggian banjir mencapai 1,5 meter lebih. Banjir juga merendam klinik dan kantor Bupati Grobogan. Malam ini ya? Baru malam ini, Pak, yang parah ini. Padahal banjir sudah merendam berapa hari? 2 hari. 2 hari ini. Ini warga di sini ngungsi di mana saja, Pak? Ya, ada yang di tetangga sana, tempat Tempo. Iya. Tapi Bapak tidur di emperan ini ya? Iya, Pak. Akibat banjir, sejumlah sekolah di kota Purwodadi diliburkan lantaran beberapa ruang kelas terendam hingga 50 cm. Menurut warga, banjir luapan Sungai Lusi kali ini merupakan yang kedua terparah sejak awal tahun 2024. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, iNews melaporkan. Dan pemirsa, genangan air mengakibatkan kemacetan panjang di Simpang Kodim 0715 Jalan Pantura Kendal, Jawa Tengah. Banjir di jalur Pantura ini akibat luapan Sungai Kalibuntu. Petugas kepolisian dan TNI mengatur kendaraan yang akan melintas di Simpang Kodim 0715 jalur Pantura Kendal, Jawa Tengah. Sepeda motor diarahkan untuk berjalan di lajur kanan untuk menghindari parit. Kendaraan besar masih diperbolehkan melintas Simpang 3 Kodim, sementara kendaraan kecil disarankan untuk melintas di jalur lain. Polisi mengalihkan kendaraan dari timur di pertigaan Ketapan menuju Jalan Tembus hingga ke Patebon. Sementara dari arah barat, kendaraan dialihkan dari lampu merah Purin ke kanan menuju Jalan Tembus hingga Simpang Ketapang. Sementara itu banjir merendam hingga 25 desa di 6 kecamatan di Demak, Jawa Tengah. Sejumlah ruas jalan alternatif Demak-Semarang masih tergenang air setinggi antara 20 sampai 50 cm. Banjir terjadi akibat hujan deras dan meluapnya sejumlah sungai, yaitu Sungai Wulan dan Sungai Cabean dan juga Sungai Tuntang. Pihak BPBD menyebut ada lebih dari 43.000 warga terdampak banjir, sementara lebih dari 400 warga harus mengungsi. Banjir yang melanda kawasan Semarang melumpuhkan ruas jalur Pantura yang jadi urat nadi perekonomian di Jawa Tengah. Sementara itu hingga sore kemarin, stasiun Tawang Semarang masih lumpuh total, imbas genangan air dengan ketinggian yang mencapai 70 cm. Banjir melumpuhkan arus lalu lintas di jalur Pantura Kaligawe, Kota Semarang. Banyak kendaraan yang mengalami mati mesin setelah memaksa menerjang banjir dengan ketinggian 70 cm. Alhasil banyak kendaraan berat yang terpaksa berhenti karena tak berani melintas banjir di jalur Kaligawe, Kota Semarang. Dalam 2 hari ini, banjir merendam jalur yang menjadi urat nadi perekonomian di Jawa Tengah tersebut. Tak hanya merendam jalur Pantura, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter juga merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Imbas dari kejadian ini, warga dievakuasi ke pengungsian. Warga yang mayoritas lansia, balita, dan orang sakit dievakuasi menggunakan truk Satpol PP Kota Semarang dan mendapatkan perawatan medis di tempat yang aman. Stasiun Tawang Semarang hingga kini masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm, mulai dari pintu masuk hingga peron stasiun. Kondisi ini membuat stasiun Tawang lumpuh total. Daob 4 Semarang untuk sementara meniadakan seluruh jadwal, baik keberangkatan maupun kedatangan di stasiun Tawang yang dialihkan ke stasiun Semarang Poncol.
Kondisi banjir yang terjadi di Semarang saat ini masuk kategori yang terburuk dalam 2 tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan prediksi BMKG Semarang yang menyebut hujan dengan intensitas tinggi terjadi di rentang tanggal 11 hingga 14 Maret kemarin. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, Wisnuwardana melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas mengakibatkan 6 kabupaten kota di Jawa Tengah terendam oleh banjir. Kemudian bagaimana dampak dan juga penanganannya? Saat ini sudah bersama kami Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi, Penanggungan dan juga Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mbak. Baik, Mbak, saya mau nanya dulu untuk beberapa kabupaten yang terdampak dari peristiwa cuaca ekstrim dan juga hujan yang berhari-hari ini terjadi. Saat ini situasinya sudah seperti apa, Mbak Catur? Ya baik Mbak, untuk prediksi BMKG memprediksi sampai dengan paling tidak awal pekan depan, yakni pada tanggal 18 Maret 2024, potensi hujan masih akan signifikan di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di wilayah Jawa. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah median Julian oscillation yang saat ini aktif di wilayah Indonesia, kemudian juga beberapa gelombang ekuatorial di atmosfer yang juga dapat memicu pembentukan awan-awan hujan. Kemudian juga adanya bibit siklon di sebelah selatan wilayah Indonesia yang juga secara tidak langsung dapat berpotensi membentuk atau berdampak terhadap pembentukan awan-awan hujan, terutama di wilayah selatan Indonesia, yaitu di wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa, kemudian juga Bali serta Nusa Tenggara. Dan kondisi ini diprediksikan masih akan terjadi sampai dengan di awal pekan depan atau sekitar tanggal 17 atau 18 Maret. Kalau dari BPBD sendiri sejauh ini untuk penanggulangan dan juga penanganan terhadap wilayah-wilayah yang terdampak banjir ini sudah seperti apa? Ya, jadi yang berkaitan dengan 6 kabupaten kota yang tadi disampaikan oleh Mbak Anggi ya. Jadi penanganannya tentunya penyelamatan warga masyarakat itu diutamakan. Artinya rekan-rekan BPBD bersama relawan, TNI Polri, serta berbagai macam komunitas ya untuk membantu melakukan evakuasi warga masyarakat. Nah, ini menjadi penting karena kata kuncinya adalah penyelamatan warga masyarakat dahulu. Hanya saja untuk kondisi Semarang saat ini, misalnya yang disampaikan pada video tersebut, untuk stasiun Tawang, ini kondisi sudah normal, artinya sudah kering, jadi tidak ada air. Hanya saja di Kota Semarang masih ada beberapa titik di daerah Genuk, Pedurungan, itu masih ada air yang memang kondisinya saat ini sedang dilakukan pemompaan baik oleh Kota Semarang maupun oleh BBWS. Karena itu merupakan wilayah terendah dari Kota Semarang. Sedangkan di kabupaten lainnya seperti Demak, kemudian Grobogan, kemudian ada juga Kudus dan Jepara serta Pati, itu saat ini sedang melakukan evakuasi warga masyarakat serta penambalan di beberapa ruas sungai atau irigasi tersier yang mengalami limpasan maupun jebolan. Berarti sejauh ini Mas Bergas, untuk masyarakat sendiri memang masih berada di tempat-tempat evakuasi begitu ya, masih berada di tempat pengungsian maksud kami? Untuk Kota Semarang itu karena rata-rata masyarakat ini sudah sadar akan kondisi wilayahnya, mereka mengungsinya di tempat saudara atau tetangganya yang lebih tinggi. Nah, hanya saja dari BPBD Kota Semarang, baik dibantu oleh Dinsos, itu melakukan dropping logistik permakanan untuk pengungsian begitu. Oke, Mbak Ida, beberapa hari terakhir ini kan memang kita melihat cuaca tidak bisa terprediksi gitu ya. Kira-kira ada yang perlu diantisipasi nggak sih, Mbak?
Iya, jadi karena memang wilayah Indonesia kan berada di wilayah tropis, sehingga untuk perubahan cuaca itu dapat mungkin saja terjadi secara tiba-tiba. Yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah yang pertama, perlu memperhatikan kondisi lingkungannya masing-masing, karena kejadian banjir ataupun genangan-genangan itu tidak hanya serta-merta disebabkan oleh apa yang terjadi dari atmosfer atau misalnya saja hujan, tapi juga bagaimana lingkungan itu juga memberikan kontribusi terhadap bencana itu sendiri. Oleh karenanya masyarakat juga perlu dihimbau agar tetap perlu memperhatikan kondisi lingkungan. Selain itu juga perlu memperhatikan juga selalu mengupdate informasi peringatan dini dan perakiraan cuaca dari BMKG agar senantiasa mengetahui atau lebih aware terhadap potensi terjadinya perubahan cuaca secara signifikan yang dapat saja tiba-tiba terjadi. Kalau dari Mas Bergas sendiri, ini kan tadi juga sudah disampaikan ya, ada melakukan pemompaan dan tentunya ada banyak hal yang sedang jadi prioritas, khususnya juga logistik dan juga kebutuhan-kebutuhan masyarakat sendiri. Ada antisipasi juga nggak, Mas? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ida bahwa memang cuaca ini tidak bisa ketebak, begitu kan? Cuaca ekstrim dan juga perubahannya secara signifikan sendiri. Ya, jadi peringatan dini berupa informasi cuaca dari BMKG sangat-sangat membantu ya. Sangat-sangat membantu bagi warga masyarakat atau wilayah yang nanti akan terdampak. Tentunya ini menjadi kesiapsiagaan warga masyarakat. Minimal mereka memahami bahwa akan ada terjadi kebencanaan yang akan terjadi. Dan ini sedang terjadi. Dan mereka secara sadar melakukan upaya-upaya. Salah satunya adalah misalnya penutupan tanggul. Mereka sudah bisa membayangkan ini akan terjadi seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, memang upaya kami tidak hanya berdiri sendiri BPBD, tapi kita dibantu oleh semua instansi terkait. Baik itu TNI Polri, dari Dinas Sosial, dari PSDA, dari BPWS, sampai kami juga meminta dukungan dari BNPB yang rencananya karena ini terkait dengan cuaca ekstrim, maka kita memohonkan kepada BNPB untuk bisa dilaksanakan kembali teknologi modifikasi cuaca, begitu, Mbak, untuk mengurangi beban atau kondisi yang misalnya tanggulnya jebol atau ada limpasan, itu bisa segera diperbaiki biar air segera surut dan bisa segera diperbaiki, begitu. Ya, adanya laka-laka mitigasi resiko dan kemudian berbagai hal juga sudah dilakukan oleh pihak BPBD sendiri. Kemudian selama proses ini berjalan, pernah nggak Mas Bergas ada warga atau perwakilan dari masyarakat yang menyampaikan kekhawatirannya ke depan terkait misalnya katakan atas kebutuhan tim medis misalnya seperti itu. Ketika ada dari masyarakat yang memiliki penyakit khusus misalnya atau concern akan hal-hal tertentu, Mas? Iya, dalam hal pada saat evakuasi itu memang tidak seluruh masyarakat dalam kondisi sehat-sehat saja ya. Tentunya ada yang memiliki penyakit bawaan, misalnya ada yang stroke. Apapun kondisi situasi warga masyarakatnya, tentunya kelompok rentan yang segera kita harus dahului untuk dilakukan evakuasi. Kalau memang dalam kondisi sakit, ya segera kita larikan ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Dan tentunya dari Dinas Kesehatan, baik itu puskesmas dan para medis maupun tenaga medis yang ada di wilayah tersebut itu sudah tergerak. Karena ini ya tadi, karena informasi cuaca sudah disampaikan oleh BMKG, peringatan-peringatan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dari BPBD, dari pemerintah daerah setempat, dari wilayah, dari Pak Camat, dari Pak Desa, Kepala Desa, untuk disampaikan kepada warga masyarakatnya itu lebih cepat apa-apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat itu terjadi, lah ini tinggal semua bergerak semua, begitu. Oke, kalau dari Mbak Ida sendiri, apakah ada concern yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada BPBD Jawa Tengah terkait dengan cuaca ekstrim dan adanya perubahan yang kemungkinan akan jauh lebih signifikan dalam beberapa hari ke depan, Mbak? Iya, kami menghimbau agar masyarakat tidak perlu panik dengan adanya informasi cuaca yang potensi cuaca ekstrem yang kami sampaikan, tapi tetap perlu waspada dan kami juga selalu berkoordinasi dengan institusi terkait seperti misalnya BNPB dan juga BPBD untuk senantiasa
memberikan informasi peringatan dini sebelum terjadinya potensi cuaca ekstrim. Dan kami juga menghimbau sekali lagi agar masyarakat juga tetap aware terhadap informasi perakiraan cuaca melalui situs resmi atau melalui sumber resmi dari BMKG. Demikian Mbak Anggi. Oke, baik, yang terakhir dari Mas Bergas sendiri, apakah ada pernyataan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, tentunya bencana itu tidak bisa kita hindari, apalagi kita hidup di wilayah yang punya potensi rawan bencana. Nah, pada saat itu kita berada di wilayah tersebut atau daerah tersebut yang rawan potensi bencana, tentunya kesadaran tinggi itu diharapkan dengan tujuan adalah dalam upaya apa? Dalam upaya pengurangan resiko atas adanya dampak yang terjadi akibat adanya bencana. Ya misalnya yang mestinya adanya korban jiwa, semoga saja tidak ada korban jiwa. Seandainya harus rugi, ruginya juga tidak terlalu besar. Nah itu yang diharapkan kesadaran masyarakat, tentunya para pengampu wilayah dari mulai kepala desa, Pak RT, Pak RW, kepala desa, Pak Camat, itu menjadi penting. Perhatian untuk bagaimana manajemen kebencanaan ini dari sebelum terjadinya bencana. Maka kencana, kemudian kencana itu Kecamatan Tangguh Bencana, kemudian Desa Tangguh Bencana, keluarga Tangguh Bencana, itu menjadi penting. Menjadi kesadaran bersama, termasuk di dalamnya ada Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah itu juga penting, karena tadi disampaikan ada beberapa sekolah yang meliburkan. Ya mestinya ini menjadi sebuah perhatian semualah. Perhatian bahwa adanya bencana, yes. Adanya cuaca ekstrim, yes. Tapi bagaimana semua aktivitas dan kerugian tidak bisa sampai mengganggu aktivitas penghidupan dan kehidupan masyarakat. Itu yang harus kita arahkan ke sana. Sementara itu, Mbak. Baik, mudah-mudahan ini segala permasalahan banjir yang terjadi di Jawa Tengah bisa berjalan dengan baik dan masyarakat juga bisa sehat-sehat dan apapun yang dibutuhkan bisa terpenuhi. Terima kasih Mas Bergas Catursasi selaku penanggungan Kepala BPBD Jateng dan juga Mbak Ida perwakilan dari BMKG. Selamat sore. Pemirsa, imbas banjir merendam stasiun Semarang Tawang, jadwal sejumlah perjalanan kereta api terhambat. Selain meminta maaf, PT KAI memberikan kompensasi pengembalian tiket hingga 100% bagi calon penumpang yang gagal berangkat. Antrian calon penumpang kereta api di stasiun Pasar Turi Surabaya, Jawa Timur mengurus pengembalian tiket. 659 calon penumpang untuk 3 perjalanan kereta, diantaranya kereta api Sembrani, Erlangga, dan Ambarawa, terdampak pembatalan kereta imbas banjir yang merendam stasiun Semarang Tawang. Di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, keterlambatan sejumlah perjalanan kereta api hingga 5 jam pada Kamis siang. Keterlambatan karena perubahan pola operasi dan pembatasan kecepatan perjalanan kereta api imbas banjir di Semarang. Selain meminta maaf atas gangguan perjalanan kereta api, PT KAI Daop 1 Jakarta juga memberikan kompensasi pengembalian tiket 100%, tidak termasuk biaya pemesanan selama 7 hari ke depan bagi calon penumpang yang gagal berangkat. Dan KAI akan memberikan pengembalian biaya tiket hingga 100% tidak termasuk biaya pesan bagi pelanggan yang terdampak. Pembatalan dapat dilakukan hingga 7 hari setelah jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket. Sejumlah perjalanan kereta api dari stasiun kereta api Purwokerto menuju Semarang dialihkan akibat banjir Semarang. PT KAI pun menerapkan rekayasa perjalanan kereta dengan mengalihkan rute kereta yang seharusnya melintasi jalur utara ke jalur selatan melewati Solo Balapan, Yogyakarta, Purwokerto, Cirebon. Dari laporan terkini, kondisi stasiun Semarang Tawang berangsur normal. Namun rute ke arah timur masih dalam penundaan karena adanya genangan dengan ketinggian 20 meter sehingga belum bisa dilalui. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pengawas KPK kembali menggelar sidang etik terhadap 2 pegawai rumah tahanan yang diduga melakukan pungli. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan menjelaskan agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi terhadap 2 orang pegawai rutan, yaitu mantan PLT Karutan dan mantan PLT Kamtib Rutan KPK. Sidang ini merupakan rangkaian dari 90 pegawai KPK yang telah lebih dulu diputus Dewas. Tumpak menyebutkan dari 90 pegawai, terdapat 78 yang dijatuhi sanksi etik berat. Ini hari dua orang
Besok 1 orang. Akan berlangsung berapa lama? Sampai selesai. Nggak bisa diprediksi. Ya? Berarti ini masih sidang permulaan ya? Ya. Belum vonis berarti? Belum. Masih pemeriksaan? Saksi. Pemeriksaan. Ya. Saksi yang diperiksa hari ini yang 2 itu apa? Banyak. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Yang disetujui itu mestinya tidak di pleno. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta dalam rapat Balik DPR. Badan Legislasi DPR dan pemerintah menargetkan RUU DKJ disahkan sebelum rapat masa sidang DPR berakhir pada 5 April mendatang. RUU DKJ sendiri menuai polemik usai muncul wacana Gubernur Jakarta akan dipilih oleh Presiden setelah Jakarta tak lagi menjadi ibu kota. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh warga Jakarta. Selain itu, Tito Karnavian juga menjelaskan isu krusial terkait wilayah aglomerasi yang disebut akan dipimpin oleh Wakil Presiden. Wakil Presiden diberikan tugas khusus oleh Presiden, tapi melaporkan pada Presiden. Apakah Presiden kemudian nggak bisa ngambil alih? Sangat bisa sekali. Dalam hal yang sangat penting sekali beliau bisa mengambil alih rapatnya. Dan kemudian saya sampaikan tadi, jangan nanti kita berpikir seolah-olah Wakil Presiden mengambil alih kewenangan semua pemerintah daerah. Nggak punya kewenangan, tidak bisa mengambil alih kewenangan. Status IKN Nusantara sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta ditetapkan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN disahkan. Pada Oktober 2023 lalu, Balik DPR memasukkan RUU DKJ sebagai salah satu program legislasi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPU RI masih terus melanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat nasional untuk pemungutan suara dalam. Dan memasuki hari ke-17, KPU RI selesai mengesahkan hasil pemungutan suara di 25 provinsi dari total 38 provinsi. KPU RI selesai mengesahkan hasil pemungutan suara di 25 provinsi dari total 38 provinsi pada rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat nasional untuk pemungutan suara dalam negeri. Dari rekapitulasi 25 provinsi tersebut, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, unggul dengan suara-suara mencapai 66 juta atau meraup 59,69%. Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar meraup 23 juta suara dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraup 21 juta suara. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, KPU RI harus mengumumkan hasil pemungutan suara maksimal 35 hari atau batas akhir yaitu 20 Maret 2024. Sementara itu pemirsa, Menhukam Hadi Cahyanto menggelar rakor bersama Mendagri dan Kapolri di kantor Menko Polhukam mengevaluasi pemilu 2024. Hadi mengatakan secara umum pelaksanaan pemilu berlangsung aman dan juga lancar. Informasi dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali. Saat ini tahapan pemilu 2024 masih berjalan dan kita terus memantau tahapan pemilu yakni rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil perhitungan suara pemilu oleh KPU. Untuk itu,
kita bersama-sama hendaknya mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan ini dan ikut juga menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan agar tetap kondusif dan terwujud harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kokoh dan kuat. Saudara-saudara sekalian, pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan aman, damai, dan berkualitas. Karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah keberhasilan kita semua. Dan pemilu merupakan harga diri bangsa Indonesia. Untuk itu kami akan terus melaksanakan koordinasi erat bersama kementerian lembaga terkait untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini terkait situasi nasional. Serta kita terus merumuskan langkah-langkah guna mengantisipasi potensi permasalahan dan kerawanan yang mungkin terjadi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga konduktivitas situasi saat ini. Semoga situasi aman, terkendali, damai, adem ayem ini bisa terus terjaga. Marilah kita bersama-sama terus mengawal proses demokrasi yang tengah berlangsung di Indonesia dan menjaga situasi dan kondisi agar tetap tenang, aman, dan damai. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil rapat koordinasi pada pagi hari ini. Dan pemirsa, Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menggelar aksi tabur bunga di atas keranda sebagai simbol kematian demokrasi di Indonesia. Auditorium Rektor UII Yogyakarta Fathul Wahid membacakan 7 poin pernyataan sikap bertajuk Selamatkan Demokrasi Indonesia. Di antaranya meminta lembaga KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan Ombudsman untuk mengusut kecurangan pemilu. Sebelumnya, Civitas Akademika UII Yogyakarta secara bergantian melakukan orasi dan pernyataan sikap mereka terhadap kondisi bangsa terkini. Indonesia sebagai kampus yang lahir sebelum kemerdekaan Indonesia, didirikan oleh para pembesut Republik ini dan menjadi pelantang reformasi 1998, memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk terus berjuang menegakkan Indonesia di atas dasar konstitusi dan menghormati hak asasi. Sementara itu, Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat untuk mengembalikan marwah demokrasi. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk kecurangan demokrasi. Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada menyerukan pengadilan rakyat. Pernyataan sikap ini disampaikan oleh pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mukhtar bersama sejumlah tokoh. Pengadilan rakyat dinilai sangat penting guna mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama 5 tahun terakhir. Lembaga negara dinilai tidak serius mengadili dan menjatuhkan sanksi, sehingga rakyat harus mengambil alih dengan melakukan pengadilan rakyat. Adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat. Bahwa ketika lembaga negara tidak serius mengadili, tidak serius menjatuhkan sanksi,
tidak serius melakukan penghukuman, rakyat harus mengambil itu dan melakukan. Hal senada juga disampaikan mantan Komisioner KPK Bushro Mukhodas. Bushro mengajak sivitas akademika perguruan tinggi se-Indonesia bergerak melawan rezim dengan mengembalikan marwah konstitusi. Etika politik dikubur dan diganti dengan berkubarnya sahabat nafsu politik keluarga presiden. Bukti keterlanjangan etika politik kenegaraan adalah direnggutnya konstitusi kita 1940. Puluhan guru besar, dosen, alumni, hingga mahasiswa menggelar aksi di Balai Rum Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam aksi ini mereka membacakan pernyataan sikap untuk mengajak masyarakat menggelar pengadilan rakyat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Meski belum memenuhi syarat minimal usia, nama Kaisang masuk dalam bursa Pilkada Solo. Sementara istrinya Erina Gudono masuk bursa Pilkada Sleman. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama, tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya ada berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Golkar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata usia putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masih belum cukup untuk mengikuti Pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut Pilkada adalah 30 tahun. Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran Pilkada selesai digelar, di mana Pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, isu anak dan menantu Presiden Joko Widodo ikut bersaing dalam Pilkada serentak 2024 mendatang dan ramai menjadi perbincangan publik. Apakah ini pertanda politik dinasti akan kembali tumbuh? Saat ini pemirsa kami akan mengulasnya bersama para narasumber, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Bang Burhanuddin. Sore. Baik, kita seharusnya masih ada satu narsum lagi dari Gerindra, tapi kita masih menunggu apakah akan bergabung dengan kita atau tidak. Bang Burhanuddin, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Bang, ini masih menjadi perbincangan dan belum selesai Pilpres kemarin, kemudian masuk lagi bursa nama anak dan juga menantu dari Presiden Jokowi. Ini bisa dibilang sebagai dinasti politik gaya baru nggak nih Bang? Ya sebenarnya apa yang kita saksikan belakangan itu representasi dari normalisasi politik dinasti yang sudah terjadi di tingkat kepala desa. Kita tahu 70% dari total kepala desa yang sekarang menjabat itu punya hubungan keluarga dengan kepala desa sebelumnya. Termasuk juga politik dinasti yang terjadi di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Termasuk juga politik dinasti yang terjadi di tingkat elit-elit partai kita. Tapi terus terang, kecepatan politik dinasti yang kita saksikan terkait dengan Presiden Jokowi itu luar biasa. Ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama,
Presiden Jokowi memiliki putra putri atau menantu yang menjadi pejabat publik. Selain Gibran yang terpilih sebagai wapres, ya minimal menurut quick count, saat yang sama kita juga tahu Mas Bobi sebagai menantu presiden menjadi gubernur, menjadi wali kota Medan. Jadi yang kita saksikan sekarang terlalu terang benderang ya, politik dinasti itu. Jadi saran saya para elit partai itu menahan diri untuk tidak menggoda anggota keluarga Presiden Jokowi, baik putra maupun menantunya, untuk maju dalam pilkada mendatang. Karena nanti akan menimbulkan spekulasi dan sekaligus pembicaraan yang kurang positif. Dan efeknya ke Presiden Jokowi sendiri. Jadi kan usulan ini kan datang dari Partai Gerindra ya, misalnya berkaitan dengan Erina, menantu presiden. Kemudian untuk kasus Mas Kaisang kan kita tahu muncul dari survei ya, meskipun saya juga baru mendengar tuh Solo Raya Populi gitu ya, nama survei yang memunculkan nama Mas Kaisang. Yang sayangnya kita tahu Mas Kaisang untuk jadi saran saya pihak-pihak manapun tidak menggoda, tidak tanda kutip menarik-narik anggota keluarga Presiden Jokowi untuk terlibat lebih jauh dalam proses dinastokrasi politik Indonesia. Meskipun sebetulnya itu adalah privilege bagi mereka yang sedang berada di kekuasaan begitu, dan juga selama ini kan pelaku dinasti juga selalu menyerahkan kepada masyarakat begitu, Bang, bahwa sebetulnya ya kita lihat nanti bagaimana masyarakat apakah akan memberikan suaranya untuk memilih. Namun di sisi lain memang ada juga yang menganggap bahwa ada tekanan besar karena adanya intervensi dari incumbent. Kalau tanggapan dari Abang sendiri gimana, Bang? Makanya saya menyarankan apa yang kita kemarin saksikan itu sudah lebih dari cukup ya. Bahwa rakyat sudah memilih Prabowo Gibran, dan jangan sampai kemudian ya muncul aspirasi yang lebih daripada itu, karena nanti efek negatifnya ke Presiden Jokowi sendiri. Kan meskipun Pak Jokowi belum tentu yang terlibat dalam proses mengusung anggota keluarganya masuk dalam dalam pilkada gitu ya. Tetapi kan orang kemudian mengait-ngaitkan dengan posisi beliau sebagai presiden. Padahal kalau kita baca kan sebenarnya usulan awalnya bukan langsung dari keluarga Presiden Jokowi, tetapi dari partai-partai atau pihak lain. Oke, tapi sebetulnya begini, Bang Burhanuddin, meskipun memang ada keluhan tentang dinasti politik, tapi memang pada kenyataannya masyarakat memilih siapa yang mereka kenal, sebetulnya begitu. Jadi satu sisi memang seharusnya ini menjadi momentum bagi parpol untuk memajukan kadernya, bukan semata melihat anaknya siapa. Tapi kalau Anda lihat sendiri seperti apa nih, Bang? Baik, tadi sempat terputus pemirsa, Bang Burhanuddin, selamat sore. Halo, ya sore. Baik, tadi sempat terputus. Bang Burhanuddin, ada teman media yang telepon, jadi makanya terputus. Makanya satu kehormatan, akhirnya waktunya Abang adanya justru di Sindo sore. Bang Burhanuddin. Iya. Ada yang nelpon ini, saya klik malah terputus. Iya. Gimana? Udah mulai lagi? Iya, Bang. Sebetulnya ini ada pro cons ya terkait dengan pengajuan nama-nama anak presiden. Ini dinasti politik dan lain sebagainya. Meskipun sebetulnya momentum ini adalah momentum yang sangat tepat bagi partai politik untuk memajukan kadernya. Jadi bukan semata-mata melihat ini anak siapa. Nah, pertanyaan saya ke Bang Burhanuddin adalah sebetulnya memang masyarakat juga satu sisi melihat siapa yang mereka kenal. Bahwa memang tidak dipungkiri anak presiden adalah sosok yang juga dikenal, tapi di satu sisi proses kaderisasi dalam partai politik juga tetap harus berjalan. Apakah memang kaderisasi di partai politik bisa dikatakan sudah mati begitu? Sehingga yang harus diusung adalah anak siapa? Halo? Halo? Ya, tadi pertanyaan saya sudah cukup jelas atau perlu saya ulang, Bang? Ya, sudah cukup jelas. Jadi, ya memang partai politik punya PR besar nih. Iya. Terkait dengan proses pelembagaan dan kaderisasi internal mereka. Mereka sekali memakai jalan pintas untuk mencapai kemenangan baik di tingkat pemilihan DPRD, DPR RI,
pilpres maupun pilkada. Tetapi sebaiknya jalan pintas itu tidak dengan memakai cara-cara yang tidak mengedukasi publik ya. Jadi menurut saya pilkada ini kesempatan emas buat partai politik untuk mengusung kader terbaik mereka. Nah, kalau misalnya kemudian mereka memanfaatkan situasi di mana publik tidak terlalu peduli soal politik dinasti, asal meraih kemenangan, itu juga tidak terlalu mendidik masyarakat. Jadi lebih baik ya, kan saya mengatakan memang politik dinasti ini masih menjadi concern kelompok masyarakat kelas menengah. Iya. Belum menjadi concern publik secara umum. Buktinya kan Mas Gibran terpilih dengan suara besar ya. Menurut quick count itu artinya masyarakat secara umum tidak mempersoalkan politik dinasti. Tetapi jangan kemudian dimanfaatkan sikap publik yang cenderung permisif terhadap politik dinasti untuk kepentingan elit partai. Jadi seharusnya partai-partai memberi semacam insentif buat kadernya, karena mereka sudah berjibaku ya membesarkan partai politik masing-masing. Justru pada saat pilkada, salah satu fungsi partai adalah fungsi rekrutmen. Itu kader terbaik mereka yang harus ditonjolkan. Jangan kemudian malah memunculkan nama-nama yang belum memenuhi syarat untuk maju, asalkan terkenal atau populer. Jadi ini kritik lebih terutama kepada elit partai sebagai supply side ya, sumber rekrutmen politik kita. Jadi jangan memanfaatkan ya sentimen masyarakat yang cenderung kurang negatif terhadap politik dinasti untuk kepentingan elektoral. Tapi kesempatan terbuka, kesempatan emas buat mereka untuk mengusung kader terbaik mereka. Berarti dengan kata lain, kalau Bang Burhanuddin sendiri, kaderisasi di partai politik tidak berjalan secara maksimal saat ini? Betul sekali. Jadi itu yang membuat partai politik hanya sekedar sebagai I.O., event organizer. Karena seringkali mereka mengusung nama-nama calon anggota legislatif atau calon kepala daerah yang notabene bukan kader mereka. Jadi asal populer, asal punya potensi menang, kemudian mendapatkan privilege untuk diusung. Termasuk munculnya nama Erina, munculnya nama Kaisang. Kalau nama Kaisang muncul dari PSI, wajar karena Kaisang adalah ketua umum PSI ya. Tetapi kan ada persyaratan usia yang tidak bisa diterabas. Dan ini harusnya menjadi semacam pengingat buat partai-partai bahwa pilkada serentak nanti seharusnya partai-partai sudah menyiapkan calon yang berasal dari kader mereka. Kapan lagi mereka memberikan semacam kesempatan buat kader yang sudah lama berjuang untuk kepentingan partai kalau tidak pada saat pemilu gitu. Iya, berarti sebetulnya syarat-syarat ini itu bukan semata syarat administrasi ya Bang ya, tapi ini kembali lagi kepada yang namanya kematangan seseorang dalam menjadi pemimpin. Bukan cuma semata syarat usia, bukan hanya sebatas angka, syarat usia dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang menarik tadi Bang Burhanuddin sampaikan mengenai bukan sebatas populer. Tapi Bang, apakah sebetulnya efek elektoral dinasti ini sebetulnya memang jauh lebih tinggi dibandingkan elektoral kader yang memang sudah dibina sendiri oleh partai politik? Tergantung sebenarnya ya, tidak semua calon yang berasal dari politik dinasti punya popularitas dan elektabilitas tinggi, tidak semuanya. Jadi temuan studi saya menunjukkan elektabilitas calon yang punya irisan dengan dinasti politik itu tinggi ketika patron utama dinasti mereka memiliki approval rating yang tinggi. Kan tidak semua pejabat daerah punya approval rating yang tinggi. Tapi kalau kinerjanya dipersepsi positif, kinerjanya dianggap bagus, maka lebih memudahkan buat anggota keluarga berikutnya untuk melanjutkan kepemimpinan jika proses pemilihannya dilakukan secara langsung. Tetapi kalau misalnya calon yang bersangkutan itu berasal dari kepala daerah yang kinerjanya buruk, yang rapotnya merah, itu banyak juga dinasti politik yang bertumbangan. Jadi sangat tergantung. Nah kebetulan memang untuk kasus Pak Jokowi kan approval ratingnya tinggi ya. Dan itu yang memudahkan buat Gibran menjadi semacam kartu truf yang membuat Pak Prabowo sebagai pasangannya menang. Nah, tetapi belum tentu juga apakah Mas Kaisang atau Erina ketika maju kemudian serta-merta didukung. Karena bagaimanapun kan ada banyak
hal ya yang harus dihitung, termasuk misalnya Solo ini kan kandang banteng ya. Dan hubungan PD Perjuangan dengan Presiden Jokowi sedang tidak baik-baik saja. Dan bisa saja ketika Mas Kaisang diusung di Solo dengan asumsi beliau bisa maju terlepas dari urusan batas usia minimum yang belum tercukupi, itu akan mendapatkan perlawanan kuat. Tidak seperti zaman Mas Gibran ya maju sebagai wali kota Solo, itu kan tahun 2020 mendapatkan dukungan dari banyak partai ya, termasuk dari PD Perjuangan. Jadi beda konteksnya, jadi tidak serta-merta karena Mas Gibran sukses dalam perhelatan capres-cawapres, kemudian anak-anaknya, anak-anak Pak Jokowi atau menantunya akan serta-merta sukses, belum tentu. Karena situasi konteks politiknya berubah. Betul, peperangannya juga berbeda. Baik. Terima kasih sekali Bang Burhanuddin selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik atas waktunya. Selamat sore Bang, salam sehat. Makasih Anggi, makasih sore. Pemirsa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengakui sebanyak 2.086 hektar lahan di Ibu Kota Nusantara masih bermasalah. Sebagian besar lahan tersebut saat ini masih diduduki atau dimiliki oleh masyarakat. Dan permasalahan tersebut kini menjadi perhatian dari pemerintah. Menteri ATR yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pembangunan IKN akan tetap berjalan dan masyarakat harus mendapatkan keadilan. Kementerian akan memberikan dukungan penuh untuk menyiapkan lahan IKN dan segera mengeluarkan sertifikat ketika status lahan tersebut clean and clear. Terkait pembebasan lahan, AHY mengakui tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Namun ada kewenangan dari kementerian dan lembaga lain. Yakinkan agar lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan IKN secara menyeluruh itu bisa diyakinkan statusnya. Dan tentu kita juga mengetahui ada beberapa bidang tanah yang sampai dengan hari ini juga masih dalam proses. Dan ini bukan hanya urusan Kementerian ATR BPN, tapi juga sudah lintas kementerian. Karena kita ingin meyakinkan sekali lagi pembangunan bisa berjalan, tetapi masyarakat juga bisa diayomi. Jangan sampai ada masyarakat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Sore, kali ini bersama saya Samuel Purba. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore hari ini, di mana kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat sore, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, selamat sore Samuel di studio dan pemirsa Sindo dimanapun berada. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Kuningan ini memang mengalami peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan berakhirnya jam perkantoran. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan maupun yang akan mengarah ke Warung Buncit dan juga ke arah Rusuna Said saat ini memang mengalami perlambatan kecepatan. Hal ini juga berkaitan dengan di kawasan Pancoran ini sedang dibangun halte bus Transjakarta sehingga terjadi penyempitan badan jalan pada proyek pembangunan tersebut. Selepas dari proyek pembangunan masih terjadi kepadatan kendaraan. Hal ini juga berketepatan dengan berakhirnya jam perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Warung Buncit dari arah Rusuna Said maupun dari arah Semanggi juga saat ini terjadi kepadatan kendaraan dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun kendaraan pribadi roda 4. Dan pemirsa, kami harapkan Anda untuk mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Memang kawasan ini
rawan akan kepadatan kendaraan mengingat juga terjadi penyempitan ruas jalan yang dari 3 lajur menjadi 2 lajur, sehingga pertemuan kendaraan ini juga menjadi salah satu faktor kepadatan kendaraan ke arah Tendian. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pancoran maupun Warung Buncit dan juga yang akan mengarah ke Rusunait, Rusuna Said, sesekali mengalami perlambatan kecepatan di antrean traffic light selepas traffic light lalu lintas dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan juga pemirsa, pastinya Anda selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas serta ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian saat ini Korlantas Polri masih menggelar operasi keselamatan yang akan berakhir pada tanggal 17 Maret nanti. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti ketentuan yang berlaku dan juga pastinya membawa surat-surat kendaraan Anda serta kelengkapan kendaraan Anda. Untuk mengupdate informasi-informasi tentang arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Samuel, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, hujan deras melanda ibu kota yang terjadi sejak kemarin merendam 250 rumah di Kebonpala, Jakarta Timur. Menurut warga, banjir yang tinggi muka airnya mencapai 1,5 meter ini merupakan yang terparah sejak 3 bulan terakhir. Meski begitu, warga terdampak banjir memilih bertahan di lantai 2 rumah masing-masing karena sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Warga mengaku baru akan mengungsi jika ketinggian banjir dirasa sudah mengkhawatirkan. Selain di Kebonpala, Jakarta Timur, hujan berjam-jam sejak dini hari memicu banjir di sejumlah pemukiman warga dan akses jalan di Jakarta Utara. Banjir membuat warga sulit untuk memulai aktivitas di pagi hari. Warga yang hendak pergi bekerja dan nekat menerobos banjir setinggi 30 cm ini harus mengalami mati mesin. Menurut warga, banjir kali ini akibat luapan Kali Angke dan diperparah pasang air laut. Banjir setinggi 40 cm juga merendam jalan Gang Musola, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir langganan ini terjadi akibat hujan yang lama dan luapan air Kali Bukervat. Tak hanya merendam akses jalan, banjir juga masuk ke dalam rumah warga sejak pukul 5 pagi tadi. Sejumlah warga dan pengendara sepeda motor menerobos banjir untuk bisa melakukan aktivitas. Ya, 2 orang tewas dan 70 rumah warga di Pekalongan, Jawa Tengah rusak akibat banjir bandang dari jebolnya tanggul proyek perusahaan. Polda Jawa Tengah turun tangan meminta perusahaan pemilik proyek untuk melakukan ganti rugi ke korban banjir. Warga dan tim gabungan BPBD terus membersihkan lumpur tebal sisa banjir yang mengepung puluhan rumah warga di Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Pekalongan. Sejumlah kendaraan dan perabotan hanyut tersapu banjir. Total ada 20 rumah warga rusak berat dan 50 lainnya rusak ringan akibat banjir Rabu kemarin. Para penghuni rumah kini mengungsi ke gedung sekolah tanpa membawa barang apapun. Para korban banjir terpaksa bertahan dalam kondisi seadanya dan mengandalkan bantuan makanan untuk berbuka dan sahur.
Ngungsi berarti ya? Iya. Gimana kondisi rumahnya? Kondisi rumahnya ya gitu berantakan. Rusak parah ya? Terus gimana ini? Dengan pengungsian gimana? Dingin nggak ini? Dingin, Pak. Tutup. Banjir bandang lumpur tebal di Kecamatan Bojong, Pekalongan terjadi usai warga berbuka puasa Rabu malam lalu. Banjir menghantam 50 rumah warga, musola dan sekolah. Seorang ibu dan anak perempuannya berusia 10 tahun tewas terseret banjir. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul proyek pabrik sepatu yang terbuat dari tanah merah. PMK Pekalongan dan Polda Jawa Tengah berkoordinasi dengan perusahaan terkait ganti rugi untuk korban banjir. Pak Alek ini bertanggung jawab untuk bersama-sama untuk recovery rumah itu sendiri. Ini penting sehingga diharapkan para pengungsi nanti akan segera kembali ke rumahnya masing-masing. Warga diimbau waspada karena hujan deras masih terus terjadi di wilayah ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, banjir di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terus meningkat sejak dini hari tadi. Jelang sahur, ratusan warga mengungsi karena ketinggian banjir terus naik hingga 1,5 meter. Seorang ibu warga Kebon Dalem, Purwodadi, Grobogan yang tengah sakit digendong menuju mobil ambulans untuk dievakuasi dari rumahnya yang terkepung banjir. Puluhan warga juga dievakuasi dari rumahnya yang dilanda banjir. Kondisinya tadi sakit, nggak bisa jalan, jadi tadi gendong dimasukkan ke ambulan gitu. Selain itu ada warga lainnya yang dievakuasi? Warga tadi ikut membantu. Menurut warga, ketinggian banjir meningkat drastis sejak dini hari tadi. Khawatir terjebak di dalam rumah, warga pun memilih mengungsi menjelang sahur saat ketinggian banjir mencapai 1,5 meter lebih. Banjir juga merendam klinik dan kantor Bupati Grobogan. Malam ini ya? Baru malam ini, Mak, yang parah ini. Padahal banjir sudah merendam berapa hari? 2 hari. 2 hari ini. Ini warga di sini ngungsi di mana saja, Pak? Ya, ada yang di tetangga sana, tempat tempo. Iya. Tapi Bapak tidur di emperan ini ya? Iya, Pak. Akibat banjir, sejumlah sekolah di Kota Purwodadi diliburkan lantaran beberapa ruang kelas terendam hingga 50 cm. Menurut warga, banjir luapan Sungai Lusi kali ini merupakan yang kedua terparah sejak awal tahun 2024. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, iNews melaporkan. Pemirsa, genangan air mengakibatkan kemacetan panjang di Simpang Kodim 0715 Jalan Pantura, Kendal, Jawa Tengah. Banjir di jalur Pantura ini akibat luapan sungai Kalibuntu. Ya, Bu, lurus aja, lurus. Ambil kanan, Bu, ambil kanan, nomor, Bu, ambil kanan nomor. Petugas kepolisian dan TNI mengatur kendaraan yang akan melintas di Simpang Kodim 0715 jalur Pantura, Kendal, Jawa Tengah. Sepeda motor diarahkan untuk berjalan di lajur kanan untuk menghindari parit. Kendaraan besar masih diperbolehkan melintas Simpang 3 Kodim, sementara kendaraan kecil disarankan untuk melintas di jalur lain. Polisi mengalihkan kendaraan dari timur di pertigaan Ketapan menuju Jalan Tebus hingga ke Patebon. Sementara dari arah barat kendaraan dialihkan dari lampu merah Purin ke kanan menuju Jalan Tebus hingga Simpang Ketapang. Sementara banjir juga merendam hingga 25 desa di 6 kecamatan di Demak, Jawa Tengah. Sejumlah ruas jalan alternatif Demak Semarang masih tergenang air setinggi antara 20 sampai 50 cm. Banjir terjadi akibat hujan deras dan meluapnya sejumlah sungai, yakni Sungai Wulan, Sungai Cabean, dan Sungai Tuntang. Pihak BPBD menyebut lebih dari 43.000 warga terdampak banjir, sementara lebih dari 400 warga harus mengungsi.
Ya, pemirsa, banjir yang melanda kawasan Semarang melumpuhkan ruas jalur Pantura yang menjadi urat nadi perekonomian Jawa Tengah. Sementara itu hingga sore kemarin, stasiun Tawang Semarang masih lumpuh total imbas genangan air dengan ketinggian yang mencapai 70 cm. Banjir melumpuhkan arus lalu lintas di jalur Pantura Kaligawe Kota Semarang. Banyak kendaraan yang mengalami mati mesin setelah memaksa menerjang banjir dengan ketinggian 70 cm. Alhasil banyak kendaraan berat yang terpaksa berhenti karena tak berani melintas banjir di jalur Kaligawe Kota Semarang. Dalam 2 hari ini, banjir merendam jalur yang menjadi urat nadi perekonomian di Jawa Tengah tersebut. Tak hanya merendam jalur Pantura, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter juga merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Imbas dari kejadian ini, warga dievakuasi ke pengungsian. Warga yang mayoritas lansia, balita, dan orang sakit dievakuasi menggunakan truk Satpol PP Kota Semarang dan mendapatkan perawatan medis di tempat yang aman. Stasiun Tawang Semarang hingga kini masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm, mulai dari pintu masuk hingga peron stasiun. Kondisi ini membuat stasiun Tawang lumpuh total. Daob 4 Semarang untuk sementara meniadakan seluruh jadwal, baik keberangkatan maupun kedatangan di stasiun Tawang yang dialihkan ke stasiun Semarang Poncol. Kondisi banjir yang terjadi di Semarang saat ini masuk kategori yang terburuk dalam 2 tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan prediksi BMKG Semarang yang menyebut hujan dengan intensitas tinggi terjadi di rentang tanggal 11 hingga 14 Maret kemarin. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, Wisnuwardana melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait banjir yang menerjang Semarang, Jawa Tengah, kita terhubung dengan Taufik Budi di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang. Taufik, selamat sore. Bagaimana kondisi banjir di Semarang hingga saat ini? Silakan dengan informasinya. Oke, terima kasih Samuel. Baik, pemirsa, saat ini saya berada di jalur Pantura Kaligawe. Jalur ini adalah jalur yang menjadi urat nadi perekonomian di Jawa Tengah. Dan sampai saat ini, sampai sore ini, banjir masih menggenang sekitar sampai setinggi paha orang dewasa. Akibatnya jalur ini masih lumpuh, tidak bisa dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan kecil maupun kendaraan besar tidak berani melintas. Kalaupun berani melintas, resikonya adalah akan macet begitu. Hanya warga yang berjalan saja untuk melintasi jalur ini, karena beberapa warga ada yang berangkat untuk bekerja ataupun untuk keperluan lainnya, misalnya untuk keperluan sehari-hari, mengambil nasi bungkus yang disediakan di dapur umum seperti itu. Selain itu juga banjir masih merendam pemukiman warga, terutama yang berada di kanan kiri sungai Banjir Kanal Timur yang kemarin meluap begitu, sehingga ada ribuan warga yang terdampak karena rumah-rumahnya sampai sekarang masih terendam banjir. Di antaranya adalah ya seperti yang sekarang berada di samping saya kasih visualnya. Ini adalah Kelurahan Tambakrejo. Kelurahan Tambakrejo. Ini merupakan salah satu kampung atau kelurahan yang terdampak sangat parah begitu, karena ada ribuan warga yang terdampak dan sebagian telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Meskipun sebenarnya mereka tidak dikumpulkan di satu titik, mereka memilih misalnya mengungsi ke tempat saudara, ke masjid, atau ke tempat sekolah yang dirasa bangunan tersebut aman dari genangan banjir. Selain itu, banjir juga merendam di Kelurahan Kaligawe yang lokasinya juga berdekatan, berseberangan dengan jalur jalan Kaligawe yang sekarang saat ini saya sedang berdiri. Demikian Samuel. Baik, tadi Taufik mengatakan warga tidak atau mengungsi di tempat kerabat seperti itu atau mungkin masjid. Tapi apakah pemerintah sudah memberikan bantuan dan menetapkan beberapa titik lokasi untuk pengungsian warga atau dapur umum untuk warga, Taufik? Oke, baik. Mulai hari ini sudah ada dapur umum yang didirikan oleh Polda Jawa Tengah, Brimopolda Jawa Tengah bersama Kementerian Sosial. Dapur umum tersebut akan mengcover setidaknya ketika sekali memasak begitu untuk keperluan sahur maupun keperluan berbuka puasa, setidaknya disiapkan 3.000 bungkus makanan. Dan ini
akan dilakukan secara terus-menerus sampai banjir ini benar-benar surut. Demikian, Samuel. Oke, hingga kini ada berapa kelurahan yang masih terendam banjir, Taufik? Setidaknya di Kecamatan Gayam Sari ini ada 4 kelurahan yang terendam banjir. Tapi tadi saya sempat mengkonfirmasi dengan Pak Camatnya begitu ya. Itu mengatakan bahwa dari pihak pemerintah akan fokus, akan memberi perhatian yang lebih kepada para korban banjir sehingga segala macam keperluan, kebutuhan mereka akan dipenuhi oleh pemerintah. Demikian. Oke, terakhir Taufik, bagaimana cuaca di sana satu hari ini? Apakah masih hujan atau bagaimana atau cerah? Dan saat ini apakah cenderung mendung atau seperti apa? Ya, Samuel, dapat saya informasikan, kelihatannya memang baru hari ini. Setelah beberapa hari terakhir, hari ini ada matahari yang bersinar cukup terik begitu ya, mulai dari pagi sampai sore hari ini, sinar matahari masih cukup terik. Sementara kalau beberapa hari kemarin, itu mulai dari pagi sampai sore selalu hujan deras. Semoga aja banjir cepat surut begitu ya, sesuai dengan harapan warga agar mereka bisa kembali beraktivitas normal seperti biasanya. Baik, baik, terima kasih Taufik Budi melaporkan langsung dari Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Oke, makasih. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah secara tegas mengumumkan bahwa tunjangan hari raya atau THR harus dibayarkan oleh perusahaan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk memastikan pembayaran tunjangan hari raya atau THR bagi para pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan surat edaran mengenai penetapan pembayaran THR bagi gubernur di seluruh Indonesia untuk diteruskan kepada para pengusaha. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan bahwa tunjangan hari raya harus dibayarkan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ida juga menambahkan bahwa hingga saat ini Kementerian Ketenagakerjaan belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi para pekerjanya. Saya kira teman-teman udah tahu ya, THR itu adalah kewajiban para pengusaha yang harus diberikan kepada para pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan menyambut Lebaran. Pembayaran THR itu dilakukan paling akhir adalah 1 minggu atau 7 hari sebelum hari H. Selain itu, Menteri Ida Fauziah juga melarang pengusaha atau perusahaan untuk membayar THR dengan mencicil. Dengan tegas, pemerintah meminta THR harus dibayarkan penuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemirsa, mencari takjil sambil menunggu waktu berbuka puasa memang menjadi kegiatan yang menyenangkan. Salah satu tempat yang mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk berburu takjil adalah di sekitar Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat. Di sini terdapat banyak tempat untuk ngabuburit dan berburu takjil di sekitar Jakarta. Salah satunya di sekitar Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat. Berbagai kudapan tersedia, mulai dari makanan tradisional hingga makanan dan minuman yang viral. Antusias masyarakat di sekitar Masjid Akbar Kemayoran ini cukup ramai karena selain disuguhi makanan dan minuman yang beragam, harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari harga Rp5.000 saja. Ya, berburu takjil menjadi tradisi menarik jelang berbuka puasa. Lalu apa saja takjil yang bisa menjadi pilihan Anda untuk berbuka puasa? Langsung saja kita bergabung dengan rekan Wenda Nura yang saat ini berada di kawasan Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat sore Wenda. Wenda sudah beli takjil apa saja nih untuk berbuka puasa? Silakan. Ya, selamat sore Sam dan juga pemirsa. Memang memburu takjil sambil menunggu waktu berbuka puasa ini memang menjadi kegiatan favorit selama bulan Ramadan. Dan banyak sekali titik di Jakarta untuk memburu takjil. Salah satunya di tempat saya berada saat ini di sekitar Masjid Akbar Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan bisa dilihat pemirsa dan juga Sam, di sini banyak sekali antusias masyarakat yang cukup ramai membeli makanan. Dan di sini ada berbagai kudapan seperti mulai dari gorengan, ada juga kolak khas Ramadan,
dan ada juga es teler, es candil, dan ada minuman yang sekarang lagi viral di sosial media, yaitu ada es jelly ball. Nah, dan ada yang paling menarik perhatian saya nih, Sam dan juga pemirsa, ada ini makanan yang lagi viral juga di sosial media, yaitu ada kromboloni dan juga milk bun. Nah, sekarang saya udah berada di bareng sama penjualnya. Oke, halo Bang, selamat sore. Sore. Oke, Bang, ini jualannya udah memang jualan tiap hari atau selama bulan Ramadan aja nih, Bang? Jadi sebelum Ramadan emang saya udah jualan, tapi karena lagi Ramadan jadi kita buka lapak baru di sini. Oh, buka lapak baru. Gimana nih Bang penjualannya selama bulan Ramadan? Ramai nggak? Lumayan ramai sih, tapi nggak seramai tahun kemarin. Oh, masih tetap ramai tahun kemarin ya? Oke, ini ada rasa apa aja sih Bang? Buat yang mana? Buat kromboloninya deh, ada rasa apa aja? Kromboloninya ada rasa tiramisu, matcha, hazelnut, coklat karamel, sama dark coklat. Kalau yang paling favorit ada rasa apa nih Bang? Yang paling rekomendasi, paling banyak dibeli? Paling dark coklat sama tiramisu sih, rata-rata. Dark coklat dan tiramisu. Kalau gitu saya mau coba deh Bang yang tiramisu ya. Oke. Oke, boleh. Ya pemirsa, selain di Jakarta, berburu takjil juga menjadi aktivitas yang seru di Kampung Ramadan Jogokarian, Yogyakarta. Oke, dan di Yogyakarta ini diramaikan oleh ratusan lapak pedagang UMKM. Bagaimana keseruan di sana? Berikut liputannya. Berlokasi di Jalan Jogokarian, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, Kampung Ramadan Jogokarian menjadi magnet bagi warga Yogyakarta yang ingin berburu menu takjil. Saat senja menjelang buka puasa, ribuan warga mulai memadati lokasi ini. Setidaknya terdapat 300 lebih lapak UMKM yang menjajakan berbagai menu tradisional seperti pecel, aneka sate, jajanan pasar, Korean food, dimsum, dan aneka minuman menyegarkan. Salah satu pengunjung mengaku sengaja datang ke sini lantaran lokasinya dekat dengan rumah. Banyak pilihan menu dan tak mau repot memasak. Menurut aku seru banget sih, seru banget. Terus yang penjualnya juga rame dari ujung ke ujung. Semuanya penuh dan semuanya aku rasa antusias banget sama jajanan-jajanan di Kampung Jogokarian ini. Setiap Ramadan selalu kesini kah? Iya. Pasti. Kangen pasti dari tahun-tahun sebelumnya, karena kan ya eventnya setahun sekali gitu, pas bulan puasa aja. Seru banget lah pokoknya. Untuk bisa berbelanja, pengunjung bisa datang mulai pukul 3 sore karena pedagang di Kampung Ramadan Jogokarian ini mulai berjualan setelah sholat asar hingga menjelang waktu berbuka. Menariknya, selain murah dan banyak pilihan, pengunjung bisa ngabuburit bersama orang-orang tersayang. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Ratna, iNews melaporkan. 3, 2, 1... Ya, itu dia pemirsa tadi keramaian di Yogyakarta. Nah, tadi saya udah pesen kromboloni yang rasa tiramisu ya Bang ya. Oke, ini Bang. Ini harganya di kisaran berapa Bang? 25.000 satunya. 25.000. Oke. Nah, ini pemirsa saya udah dapat kromboloninya. Dan selain di Jakarta dan juga di Yogyakarta, pasar dadakan takjil juga ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan memang selalu ramai pemirsa. Ini dia liputannya. Inilah suasana di Desa Popoh Wonoayu, Sidoarjo yang mendadak ramai ditempati puluhan pedagang makanan dan minuman yang menyediakan menu berbuka puasa. Sudah menjadi tradisi setiap setahun sekali, tepatnya setiap bulan Ramadan, kawasan ini disulap menjadi pusat kuliner bagi siapa saja yang berburu takjil untuk menu berbuka puasa. Dimulai sekitar pukul 3 sore, pusat kuliner menu takjil ini sudah dibuka dan diserbu warga. Mulai dari aneka jajanan untuk takjil dan sejumlah lauk pauk untuk menu makan buka puasa, hingga aneka minuman semua tersedia di pasar takjil dadakan. Selain harganya murah, menu kuliner yang dijual juga beragam yang bisa dipilih oleh siapapun sesuai dengan selera. Pedagang mengaku senang karena hampir seluruh makanan dan menu minuman yang dijual selalu habis sebelum maghrib.
Alhamdulillah cukup rame Mas. Ya kalau habis ya pulang. Biasanya nggak sampai maghrib. Berburu takjil untuk buka puasa. Karena kalau di bulan Ramadan pasar di Desa Pokok ini full 1 bulan penuh menyediakan para UMKM untuk persediaan buka puasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 4, 3, 2. Ya itu dia pemirsa keseruan berburu takjil dari Jakarta, Yogyakarta dan juga di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan ini saya udah mendapatkan kerombolan ini saya untuk berbuka puasa nanti. Dan kalau gitu kita lanjut jalan-jalan dulu untuk mencari takjil lainnya. Dan silakan Chef untuk kembali ke studio. Baik, terima kasih Wenda Nura atas laporannya. Selamat menunggu berbuka puasa. Kami tunggu takjilnya di kantor.